Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Auto Driver. Selamat datang di episode kedua Holiday in Style. Kali ini kami sedikit berbeda karena kami dibagi 3 tim, ada tim A, tim B, dan tim C. Untuk Anda yang belum menonton di episode pertama, Anda bisa klik link di sini. Nah, kami di tim B, di episode kedua ini kami akan menjelajah ke tujuan yang paling jauh. Saya sendiri akan menggunakan Hyundai Palisade. Di sini ada Bang Bonte menggunakan Mazda CX-8. Ada Mas Sony menggunakan Mercedes-Benz V250 Avantgarde Line. Dan ada Damar menggunakan Kia Carens. Gimana keseruannya? Let's go, kita berangkat. Oke, jadi hari ini saya lagi mau packing persiapan untuk melakukan perjalanan keluar kota. Saya akan menuju ke Ngawi. Jadi total perjalanan saya itu kurang lebih 700-an kilometer. Kadang di perjalanan jauh seperti ini tuh saya suka masuk angin dan bikin badan jadi greges. Makanya saya selalu siap sediakan antangin karena antangin sudah menjadi andalan saya dan keluarga sejak dulu. Sambil packing, aduh, banyak banget nih bawaannya. Karena akan cukup lama juga di luar kota. Kita taruh bajunya dulu. Nah, di perjalanan kali ini saya itu membawa dan meminum antangin habatus sauda. Karena ini merupakan varian baru dari antangin yang mengandung habatus sauda. Selain untuk mengobati masuk angin, dia bisa menjaga daya tahan tubuh. Kita masukkan dulu di koper dan kita akan bawa lagi beberapa di mobil. Jadi, antangin habatus sauda ini cocok banget untuk orang yang akan melakukan aktivitas tinggi seperti saya yang akan melakukan perjalanan keluar kota. Antangin, badan hangat, wes bablas anginnya. Oke, saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju ke tempat biasa, Ngawi, Jawa Timur. Saya ditemani oleh adik saya yang perempuan di sebelah kiri, di belakang ada istri saya, dan ada anak saya yang umur 2,5 tahun, dia di belakang lagi mainan di belakang. Kenapa saya pilih Hyundai Palisade yang signature ini, yang 2-wheel drive? Jadi ada yang di atasnya lagi, ada yang all-wheel drive. Ini mobil bener-bener nyaman banget, SUV besar yang monokok, dan tenaganya besar, tadi yang sudah saya sebutkan, bahan bakarnya irit, kelegaan kabinnya luar biasa, lega, jadi keluarga bisa dibawa secara nyaman dan bawaan di belakang tuh juga masih lega. Padahal kami selalu ketika perjalanan road trip keluar kota ini bawaannya selalu banyak, tapi masih bisa ada space yang belum keisi karena saking leganya. Di belakang juga captain seat, jadi istri bisa nyaman di belakang dan anak juga bisa duduk nyaman bermain di belakang. Overall mobil ini bener-bener nyaman, jadi suspensinya tuh nyaman banget, bantingan handlingnya, maksud saya handlingnya juga termasuk yang sigap ya, meskipun ini SUV yang besar gitu ya. Tapi ketika saya bermanuver gitu nggak kerasa kayak membawa SUV yang besar. Udah gitu di versi facelift ini, varian facelift ini tampangnya lebih maco lagi. Grill yang dulu di versi non facelift chrome-chrome-nya itu biasanya pada dihitamkan. Nah, di facelift ini sudah hitam dari
bawaannya, jadi memang lebih maco, garisnya lebih tegas. Dan di versi facelift ini juga sudah ada fitur radar yang lengkap. Hyundai Smart Sense-nya lengkap, dari adaptive cruise control, lane departure alertnya, dan lane keep assist-nya ada semua. Jadi mobil ini bisa semi autonomous. Tapi memang saya dari tadi membawanya jarang mengaktifkan fitur itu karena memang pengen merasakan bagaimana menyetir Hyundai Palisade ini, karena memang enak banget dibawanya. Jadi saya justru nggak mau memanfaatkan fitur tersebut. Ya mungkin nanti kalau udah jalan beberapa ratus kilo saya akan pakai fiturnya. Tapi dari tadi sampai sekarang, sampai di kilometer ini 152, saya tanpa fitur radarnya karena saya benar-benar pengen menikmati menyetir Hyundai Palisade ini yang seperti ini. Tenaganya tuh torsinya gede banget, jadi effortless banget untuk nyalip-nyalip beberapa mobil. Kita ada drive mode-nya, tapi dari tadi saya pakai yang versi Eco aja, itu juga udah enak banget karena kita juga nggak yang berakselerasi brutal ya. Jadi untuk nyalip-nyalip aja tuh udah cukup banget pakai mode yang Eco. Luar biasa sih ini mobil, apalagi fitur apalagi yang facelift ini, maksud saya dia udah lengkap, nyaman, enak. Apalagi ya, perfect sih ini mobil. Oh iya, mobil ini juga memiliki kekedapan kabin yang luar biasa baik. Salah satunya berkat kaca depan ini yang double glass. Jadi suara mesin dieselnya memang kalau dari luar terdengar, meskipun juga termasuk halus ya. Kalau dari luar masih terdengar, tapi kalau dari dalam itu kita nggak kerasa kayak naik mobil diesel. Mungkin rasanya kayak naik mobil bensin, getarannya nggak ada, suara bisingnya juga nggak terasa masuk ke dalam karena emang kekedapan kabinnya ini luar biasa. Dan ada fitur yang sangat terpakai ketika road trip seperti ini adalah quiet mode. Jadi di sini ada quiet mode. Jadi kalau misalkan kayak tadi, misalkan anak saya lagi tidur gitu di belakang, saya masih bisa mendengarkan lagu dengan volume yang normal tanpa saya harus mengecilkan. Karena begitu saya pencet quiet mode, speaker itu hanya aktif yang di depan aja, yang di belakang mati. Jadi di belakang itu hanya samar-samar aja dari depan, karena dia udah disetting bagaimana suara speakernya ini terdengar normal di bangku baris depannya, di baris keduanya itu jadi minim. Jadi anak saya bisa tidur dengan nyaman, saya juga bisa menyetir dengan menikmati lagu yang saya suka. Luar biasa sih ini fitur road trip, fitur quiet mode gini ketika dipakai road trip. Sangat berguna. Habis istirahat di rest area, saat road trip begini, cuaca kadang nggak menentu, kadang panas, kadang hujan. Ini sih lebih sering hujannya. Jadi bikin badan tuh masuk angin dan greges. Tapi untungnya saya udah bawa, ini dia, Antangin Habatus Sauda. Ini kepercayaan saya dan keluarga sejak dulu. Ini merupakan varian baru Antangin yang mengandung Habatus Sauda. Jadi sekarang mau minum dulu deh, biar badannya lebih segar. Wah, badan hangat. Jadi bukan hanya untuk meredakan masuk angin, ini juga baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Antangin, badan hangat, wes, bablas anginnya.
Setelah berlibur beberapa hari menggunakan Hyundai Palisade facelift ini, saya pun menemukan beberapa kekurangan yang ada di mobil ini. Yang pertama, cup holder yang berada di door trim bagian depan ini cuman ada satu pertama. Kedua, rasanya agak susah ya untuk mengambil botol atau meletakkan kembali karena terlalu sempit jaraknya dengan jok ya, karena joknya cukup lebar tuh bagian bawahnya. Kalau botolnya lebih besar sedikit aja, dia akan lebih susah. Jadi ini botol yang pada umumnya aja agak susah untuk meletakkan atau mengambil botolnya. Kedua, pengaturan MID itu semua ada di sistem multimedianya. Jadi ada di layar tengah ini. Jadi kita nggak bisa melakukan pengaturan langsung dengan tombol yang ada di setir misalkan untuk mengatur beberapa pengaturan yang ada di MID. Jadi semuanya ada di sini. Bagus sih ada di sini lengkap. Tapi kalau misalkan bisa disetting juga di instrumen cluster melalui tombol yang ada di setir, alangkah lebih baiknya lagi. Lalu yang ketiga adalah layar AC-nya ini modern, keren, di bawah sini ya, di konsol tengahnya. Tapi kalau siang itu seperti ini, itu silau. Jadi kadang kita suka susah tuh ngelihatnya, posisi AC-nya tuh di berapa derajat, fan-nya fan speed-nya di nomor berapa, terus mau menghidupkan rear climate-nya pun kita juga jadi agak susah. Harus sedikit ditutupi tangan dan sambil ngelihat seperti ini. Kalau malam sih keren banget, tapi ya kalau siang minusnya itu silau. Lalu yang selanjutnya adalah dia tidak ada rata-rata kecepatan mobil. Jadi di MID-nya tuh sebenarnya cukup lengkap, ada kecepatan, ada rata-rata konsumsi bahan bakar, ada trip meternya, terus dari CNC refueling, terus drive info, terus dari accumulated drive-nya ada. Cuman sayangnya dia nggak ada kecepatan rata-ratanya. Lalu yang terakhir adalah dia sudah dilengkapi oleh Android Auto dan Apple CarPlay untuk sistem multimedianya, untuk konektivitasnya. Tapi sayangnya ketika Android Auto itu dikoneksikan, dia kepotong, dia cuma setengah layarnya. Kalau Apple CarPlay sih full, keren, bagus gitu ya. Full, karena ini kan layarnya besar 12,3 inci. Full kalau Apple CarPlay, tapi sayangnya Androidnya itu kepotong setengah. Jadi di bagian kanannya itu ada tulisan Android Auto, logo Android Autonya sama nama handphonenya. Meski begitu, saya pun juga menemukan beberapa kelebihan yang ada di Hyundai Palisade facelift ini. Yang pertama, jelas soal kelegaan kabinnya, karena ini merupakan SUV yang besar, jadi akomodasi di dalam sangat baik. Yang kedua adalah bandingan suspensinya yang nyaman. Istri saya bilang seperti diayun-ayun, jadi dia sering tidur ketika duduk di bangku baris kedua. Dan handlingnya yang terbilang baik ya, meskipun bodinya atau dimensinya ini yang sangat besar, bandingan suspensinya bisa nyaman, tapi handlingnya juga bisa diakomodir dengan sangat baik. Lalu dia sudah dilengkapi dengan BlueLink smartphone remote dan ada tombol SOS. Jadi ketika amit-amit kita terjadi sesuatu, kita membutuhkan panggilan secara cepat, kita bisa pencet tombol SOS tersebut dan akan terkoneksi ke Hyundai Contact Center untuk kita bisa meminta pertolongan secepatnya. Misalkan butuh towing, derek, atau butuh ambulans misalkan, kita bisa langsung pencet tombol SOS tersebut. Lalu tenaga dan torsinya yang besar, dengan bodi yang besar, tenaganya, akselerasinya itu bisa sangat effortless. Apalagi untuk perjalanan keluar kota, rute tol, untuk menyalip, itu benar-benar effortless dan minim sekali turboleknya. Lalu yang terakhir, dia sudah dilengkapi oleh fitur radar Hyundai Smart Sense yang lengkap. Seperti ini, saya sedang menggunakan lane keep assist, lane departure alertnya saya aktifkan, dan adaptive cruise controlnya. Jadi dia bisa semi autonomous. Dengan Kia Carens-nya, Damar pun menuju Surabaya. Lebih jauh dari saya yang hanya sampai Ngawi. Saya penasaran juga nih, apa dia puas dengan pilihan mobilnya. Oke, jika kalian sudah menonton perjalanan Lutfi Aziz, sekarang giliran saya menggunakan Kia Carens. Sekarang
tanggal 27 saya berangkat menuju Surabaya bersama ada teman saya, terus di belakang juga ada ayah dan ibu saya dan satu ponakan saya. Jadi total 5 orang kita di dalam mobil. Nah, di Holiday Inn Style kali ini saya dan keluarga menuju Surabaya, kota kelahiran ayah saya dan kampung halamannya. Oke, rencananya kita emang lewat jalur tol aja nih, babat terus sampai Surabaya dari Jakarta. Tadi saya masuk dari tol Brigif, rumah saya di Jagakarsa, langsung saja menuju arah Surabaya sekarang. Nah, kenapa Surabaya? Karena yang sudah saya bilang tadi, Surabaya adalah kota kelahiran ayah saya dan kampung halamannya. Sudah lama banget kita nggak berkunjung sana. Terakhir mungkin saya waktu SD kali ya, dan sekarang sudah 26 tahun. Jadi sekarang menurut saya ini momen yang pas sambil menggunakan Kia Carens, perjalanan jarak jauh dari Jakarta ke Surabaya. Let's go. Ya, jadi setelah dari Jakarta terus sampai ke Surabaya menggunakan mobil Kia Carens ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya dong. Jadi saya akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Memakai mobil ini, pertama kelebihannya itu yang terasa adalah bantingan suspensi. Ya, mobil ini bantingan suspensinya cukup empuk. Peredamannya juga cukup halus, dan buat handling di dalam kota, di luar kota juga tergolong masih nyaman ya. Lalu juga ada baris kedua yang sudah captain seat, yang semakin nyaman jika digunakan di perjalanan jauh pastinya. Nah, di baris kedua juga bukan cuma hanya captain seat, tapi juga tersedia meja lipat di kedua sisinya, di kanan dan kiri. Lalu juga ada tirai di kanan dan kiri juga. Jadi kalau kita lagi menemukan cuaca yang sangat panas, kayaknya juga membantu. Terus dan juga membantu untuk privasi di kedua sisinya. Lalu kemudian fitur di mobil ini yang cukup banyak menurut saya. Pertama, ada sunroof yang menambah kesan lapang dan luas di dalam kabin. Terus juga ada Apple CarPlay yang sudah wireless. Cocok banget nih dibuat perjalanan jauh. Jadi mau lihat maps nggak perlu standby handphone lagi. Jadi tinggal konekkan saja perangkat ke wireless Apple CarPlay ini. Dan juga ada Android Auto. Lalu juga ada cruise control meskipun belum adaptif. Nah, sound systemnya nih, kayaknya di hampir semua line up Kia sekarang sound systemnya tuh sudah bagus, sudah mumpuni gitu. Suaranya juga bagus karena didukung dari sound system dari Bose. Kemudian ada lagi pendingin jok. Nah, untuk charging port
mobil ini sangat banyak charging port. Di depan sudah ada 2, ada Type C dan USB biasa. Di belakang juga ada Type C 2 buah. Jadi penumpang kalau yang mau ngecharge gadgetnya nggak perlu berebut ya. Dan juga lampunya sudah auto. Nah, sekarang saya mau lanjut mencari kuliner khas Surabaya. Tapi sebelumnya saya mau info dulu. Trip dari Jakarta ke Surabaya sekarang sudah menempuh ini di MID infonya sekitar 878 kilo dengan konsumsi bensin rata-rata di 15,6 km per liter. Oke, setelah kita membahas kelebihannya, sekarang kita membahas kekurangannya. Ada Kia Carens ini. Menurut saya yang pertama adalah joknya, posisi berkendaranya tidak ergonomis. Lalu tidak ada pengaturan jok elektriknya di sisi pengemudi. Dan yang kedua adalah head unit. Head unitnya ini terlihat kecil karena dengan melihat desain dashboardnya yang menyatu dari kiri ke kanan besar gitu ya, tapi head unitnya terlihat kecil dan bezel yang sangat tebal. Ditambah lagi dengan posisi head unitnya yang miring mendongak ke atas begitu, jadi rasanya sedikit sulit kadang-kadang ya untuk mengoperasikan karena posisinya ke atas. Jadi sama tangan tuh kadang merasa jauh gitu. Dan sudah ada pendingin jok, tapi kayaknya ini selera ya. Tapi tidak sekalian ada penghangat atau pemanasnya jok. Jadi kemarin ketika perjalanan saya banyak menemukan cuaca yang dingin karena emang hujan. Terkadang kondisi begitu kita memerlukan pemanas jok juga sepertinya, meskipun kayaknya di Indonesia sebenarnya tidak terlalu terpakai banget, tapi di suatu kondisi kayaknya boleh juga fitur itu sekalian dimasukkan bareng pendingin joknya. Dan juga kekurangan selanjutnya karena desain dashboardnya yang besar ini yang seperti saya bilang tadi menyatu dan punya warna piano black, jadi debu-debu itu mudah menempel dan mudah terlihat tuh, jadi terlihat sangat kotor di dashboardnya. Kalau ditanya apakah mobil ini sudah memenuhi ekspektasi saya dalam perjalanan Holiday in Style kali ini, jawabannya adalah ya, karena melihat dengan fitur yang lumayan banyak pada mobil ini, sound system bagus, mesin yang responsif berkat dual clutch, lalu juga ada sunroof, ada pendingin jok, dan di jok baris keduanya sudah captain seat yang merasa luas ketika duduk di belakang. Kayaknya overall mobil ini emang cocok gitu untuk dibawa perjalanan jarak jauh seperti saya dari Jakarta ke Surabaya. Sangat puas rasanya menggunakan mobil Kia Carens ini pada Holiday in Style 2022 ini. Saya jadi penasaran dengan Bonte yang menyusuri selatan Jawa menggunakan CX-8. Bagaimana rasanya ya? Yuhu, Holiday in Style. Artinya kita jalan-jalan lagi. Nah, tujuan kali ini kita agak beda dengan yang lain, karena kalau yang lain itu udah bosen ya ke tol, kemudian Jawa Timurnya juga ngetol. Kalau kita ini lewat jalur selatan. Jadi rencananya kalau kita lihat map tadi tuh, kita bakalan keluar di Bandara Kertajati, kemudian kita nginep dulu kali ya di pantai di Pangandaran. Betul. Nah, itu ada makanan seafood enak, nanti kita akan bahas juga. Kemudian mau lihat juga yang namanya akuarium terbesar di Indonesia katanya. Nah, itu di Pangandaran. Selanjutnya dari Pangandaran kita bakalan lanjut ke
jalur selatan juga lewat Dendels, kita lewat Cilacap, kemudian kita juga langsung ke Jogja. Rencananya hari kedua kita nginep di Jogja. Lalu yang ketiga, kita rencana bermalam terakhir di Jawa Timur, Pacitan. Ya, Pacitan. Nah, di Pacitan itu juga kita mau lihat pantai. Jadi kita bisa dibilang lewat jalurnya ini selatan, pinggir pantai terus. Pemandangannya keren, nggak ngebosenin kayak yang lain, tapi makanannya juga enak-enak. Jadi kalau di Jogja mungkin kita akan makan soto ya. Makan soto, kemudian kalau di Pacitan iya, antara dua itu kita makan seafood ataupun soto. Jadi sangat menyenangkan sekali. Nah, kenapa saya menggunakan Mazda CX-8 ini? Yang pertama alasannya simple, karena kita berdua fansnya Mazda. Kita kalau ngelihat mobil Mazda di jalan ganteng, selalu bilang ganteng. Dan ketika saya disuruh milih mobil apa yang akan saya ajak untuk berlibur, tujuan utama saya dari awal udah langsung Mazda CX-8 ini. Ya udah puas sih, walaupun sebenarnya yang paling puas tuh yang duduk di bagian tengah ini, tapi nggak apa-apa, yang penting tuh fun to drive dan nyaman banget handlingnya. Jadi ini udah cukup menyenangkan untuk saya berlibur. Nah, untuk 3 hari ke depan tentunya akan ada beberapa impresi yang akan saya tambahkan, karena di hari pertama ini semuanya udah hal-hal yang menyenangkan aja, karena saya suka dengan handling mobil ini. Suspensinya juga lumayan empuk, walaupun bisa dibilang tidak terlalu empuk, tapi dia yang penting handlingnya bagus banget. Kemudian saya suka lagi adalah audionya. Buat saya yang sering dengerin musik, ini audio Bose ini benar-benar top notch. Oke, nanti kita akan bahas lagi soal kekurangan dan kelebihannya tentu setelah kami 3 hari di jalan itu. Mazda CX-8 sudah selesai. Kita udah arah balik, dan sampai sejauh ini kilometer menunjukkan angka 1800 km sampai Jawa Timur. Kemudian konsumsi bahan bakar sudah kami perbaiki menjadi 9,2 km per liter. Ini karena pulangnya ada rute tol. Kalau berangkat itu cuma jalanan lintas selatan itu berbukit, dan kita mendapatkan konsumsi bahan bakarnya yang kurang baik, 8,5 waktu kemarin. Kemudian ada beberapa hal yang saya cermati setelah menggunakan mobil ini cukup lama. Jadi ada beberapa hal minus ya. Kemarin kita udah kasih tahu beberapa keunggulan dari mobil ini, sementara ada beberapa kekurangan. Seperti yang pertama, dia untuk pengemudi ini sarana infotainmentnya bisa dibilang cukup minim, karena head unitnya cukup kecil. Dibandingkan dengan para kompetitornya, dia menampilkan tentu layar yang jauh lebih besar ketimbang CX-8 ini. Kemudian dia juga konektivitasnya bisa dibilang cukup standar, dan kita tidak bisa menonton TV ataupun memutar video di sini. Jadi benar-benar cukup standar. Lalu kalau berbicara second row, biasanya itu kalau memang keunggulannya di belakang,
dia menghadirkan ataupun minimal punya TV lah di bagian belakang-belakang sini. Seperti Zenix saja sudah punya, tapi CX-8 ini belum ada. Nah, itu aja paling. Di luar itu yang paling saya soroti lainnya adalah konsumsi bahan bakar, karena bisa dibilang agak boros. Dia memiliki mesin yang sama dengan CX-5 tapi dimensinya lebih besar. Jadi bisa dibilang dengan bobot yang lebih besar itu tentu kinerja mesinnya akan lebih berat lagi. Nah, itu aja. Di tim kami, ternyata Mas Sony yang melakukan perjalanan paling jauh menuju Bali. Sepertinya beliau tidak salah pilih dengan menggunakan Mercedes V-Class. Kenapa kita memilih tujuan Bali, destinasinya Bali? Ada 3 alasan utama. 1, ketika pemilihan mobil dan saya dapat V250 Mercedes-Benz, lumayan besar dimensinya. Yang ada di otak adalah perjalanan jauh, karena sesuai dengan waktu mereka launching bilang sesuai untuk perjalanan jauh keluarga dan untuk para profesional. Tentu saya memilih yang pertama. Saya juga mau mencoba perjalanan jauh ke Bali dengan mobil yang saya percaya Mercedes-Benz pasti bisa membuat mobil yang nyaman. Yang kedua, jujur saja ini road trip pertama kami ke Bali sejauh 1.300 km, dan ini pertama kali terjauh road trip bertiga. Dan berikutnya adalah kenapa Bali, ya karena kita mau lihat paradise-nya Indonesia. Seperti kalau kita naik pesawat asing turun di Bali, pasti pilotnya bilang welcome to paradise. Saya sekarang ada di warung Eropa, warung yang saya suka karena ada bebek garingnya. Nih, dia crispy luar dan dalam. Ada 3 sambal mata, sambal merah dan sambal hijau. Ini ada sayur-sayurnya kayak karedok gitu kalau di Bandung, nasi. Urap. Dan ini ada di Jalan Pati Tenget 9D, Kerobokan, Kuta Utara, Bali 80361. Mantap. Ini gurih banget nih. Ini pakai sambal merah dulu. Wah, gila. Mantap. Sama nasi dikit. Yang kita incar sekarang makbeng, ikan goreng dan sayur ikan laut. Incaran perjalanan pulang di Surabaya, mampir karena kita transit nginep semalam dan wajib makan bebek sinjai, bebek khasnya kalau ke Surabaya. Malam ini dia agak sepi karena ada perbaikan tempat baru sebelah, tadinya sebelah sini. Dan kalau makan siang ramenya minta ampun. Ya, walau Mercedes-Benz itu salah satu pembuat mobil ternyaman di dunia,
Tapi ada beberapa lah kelemahan yang mungkin merepotkan kami ketika perjalanan. Misalnya gini, kalau kita mau geser kursi tengah menuju depan karena ada penumpang mau naik di row paling belakang, beratnya minta ampun. Gesernya harus khusus pakai tenaga, dan kalau mau balikin lagi juga berat. Jadi agak merepotkan sih sebenarnya. Lalu perlu diperhatikan juga cover dari panoramiknya harusnya lebih gelap ya, karena di Indonesia ini kan mataharinya terik, jadi dinginnya AC tuh jadi berkurang. Harusnya ini dibikin lebih gelap, lebih lebih adem lah, lebih adem. Berikutnya adalah ketika karena kami bertiga, jok belakang pasti tidak dipakai, yang row paling belakang, jadi saya lipat untuk naruh koper-koper, dan agak repot ya, nariknya keras, dan kalau mau melipat jok itu sandarannya harus dilipat dulu, dan kami harus masuk dari jok tengah, nggak bisa diambil dari belakang. Nah itu agak merepotkan sih. Jadi itulah 3 menurut saya selama perjalanan yang agak sedikit mengganggu. Nah yang kami suka dari V250 ini, tadinya saya pikir ini bodi besar ya, pasti berat nih, tapi mesin 2000 cc nya dengan tenaga 211 HP dan torsi maksimum 350 Nm. Seperti mobil nih, tenaganya nggak ada hambatannya, mau tanjakan, mau trek lurus, mau butuh akselerasi, mau apapun lah, cukup. Yang membawa beban seberat ini tuh cukup, dan menurut saya untuk ukuran MPV ini cukup, mobil ini cukup kencang ketika menyusul-nyusul di jalanan di daerah Python, di daerah Pasuruan, atau setelah memasuki Ketapang, atau dari Gilimanuk menuju Denpasar. Itu benar-benar tidak ada hambatan sama sekali soal tenaga. Dan berikutnya adalah untuk penumpang belakang. Sebenarnya penumpang depan juga secara desain dan ergonomis joknya baik sekali. Dan di belakang enaknya lagi, captain seatnya ini lebih beda daripada tipe sebelumnya. Jadi ini menurut saya kayak kita naik pesawat bisnis kelas. Bisa di elektronik semua, bisa di setel, ada memorinya, ada ventilator seatnya, dan yang enak itu ada massage. Jadi capek saya ganti anak-anak saya duduk di belakang dan menikmati massage sambil mendengarkan lagu-lagu lounge di mobil. Itu sangat saya suka. Berikutnya, nah ini soal dimensi. Kenapa saya milih V250? Karena menurut saya dengan dimensi makin besar, perjalanan jauh pasti lebih enak ditunjang, yang seperti saya bilang tadi, soal jok belakang, jok depan, ergonomis jok, dan segala macam. Karena besar jadi berasa spacious, dan kami di dalam tidak mudah lelah gitu. Ditunjang ya Mercedes-Benz, kita tahu semua lah bahwa teknologinya juga secara suspensi, secara kedap dan semuanya bagus. Jadi dengan mobil sebesar ini, tujuan kita jauh sekalipun ya nyaman-nyaman aja. Pasti lelah, tapi tidak selelah jika menggunakan kendaraan lain. Kesimpulan saya setelah 10 hari bawa mobil ini, saya rekomen karena seperti saya bilang tadi, tenaganya cukup, ruangannya besar, spacious, suspensinya nyaman dan kedap, teknologi sound systemnya juga bagus, segala macam, dan benar-benar nyaman naik mobil ini. Hanya satu catatannya, karena ini dimensinya besar dan tujuan saya Bali, seperti Anda tahu semua bahwa Bali itu jalannya kecil-kecil ya, kalau seperti di Canggu, di Kuta, di Ubud ya. Sehingga agak repot sih, tapi selama manajemen tujuannya bagus dan kita bisa tahu harus parkir di mana, harus balik arah di mana. Jadi balik arah nggak bisa langsung balik arah, karena kita harus cari dulu tempat luas. Hanya itu sih ya, karena itu tempat destinasinya kebetulan juga kecil. Tapi kalau Anda ke kota-kota besar seperti Surabaya, Semarang, ataupun kota besar lain, saya rasa mobil ini tidak ada masalahnya. Jadi, begitulah keseruan kami pada Holiday in Style di episode kedua. Nantikan keseruan kru kami yang lainnya pada episode ketiga ya.